Kami mulai penjelasan terkait aplikasi RPD di Kabupaten Banyumas. Seperti yang dijelaskan pada alur penyusunan RPD di Kabupaten Banyumas yang memuat eh, tahapan proses dari penyusunan RPD, maka diawali dari identifikasi masalah. Eh, di dalam aplikasi RPD ini terdapat dalam menu permasalahan. Hasil-hasil identifikasi masalah tersebut, langkah selanjutnya adalah memetakan masalah yang dipetakan dalam 3 pemetaan atau level, yaitu pokok masalah, ini berwarna putih, kemudian masalah berwarna hijau, dan akar masalah. Sebenarnya tidak harus hanya terdiri dari 3 level ini. Ada yang bisa sampai 10 level atau 5 level, itu tergantung dari penjabaran dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dari terbentuknya pemetaan pokok masalah, dan akar masalah ini menjadikan terbentuknya pohon masalah. Nah, langkah selanjutnya itu adalah perumusan isu strategis. Di dalam perumusan isu strategis kita perlu tahu dahulu apa yang dimaksud dengan isu strategis itu. Isu strategis merupakan kondisi di mana apabila kondisi tersebut tidak tertangani akan mengakibatkan masalah, dan apabila ditangani dengan baik itu bisa menjadi potensi bagi pengembangan suatu daerah. Nah, untuk merumuskan isu strategis tentu harus diawali juga dengan analisis, di mana kita juga mempertimbangkan isu-isu internasional, isu nasional, isu provinsi, dan isu kabupaten itu sendiri. Nah, di dalam analisis tentunya ada pembobotan dan penetapan isu strategis yang akan digunakan di Kabupaten Banyumas. Nah, di sini kita gambarkan pada menu isu strategis, yang paling atas adalah isu strategis, kemudian di bawahnya adalah pohon masalahnya. Nah, selanjutnya setelah kita terbentuk pohon masalah yang di dalamnya ada isu strategis juga, maka kita akan membuat pohon kinerja. Pohon kinerja merupakan kinerja untuk menjawab permasalahan yang ada. Maka pohon kinerja juga menggambarkan solusi dari pohon masalah. Kalau kita di Banyumas itu kalau menggunakan cara mudahnya adalah istilahnya mirroring, mempositifkan pohon masalah, maka akan menjadi kinerja yang menjawab dari permasalahan atau pohon masalah. Ini di dalam aplikasi ada di menu POKIN atau pohon kinerja, di mana juga tertuang yang putih adalah kinerjanya, yang abu-abu adalah permasalahannya. Maka kinerjanya ini disandingkan dengan untuk menjawab permasalahan apa. Setelah terbuat pohon kinerja, maka langkah selanjutnya adalah menentukan indikator. Menentukan indikator pada pohon kinerja yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan cascading. Kami contohkan salah satu dari ultimate outcome-nya, yaitu kita pilih yang indeks ketahanan pangan. Ini ketika kita menentukan ultimate outcome menguatnya ketahanan pangan yang merupakan
uh, tindakan untuk menjawab permasalahan uh, belum atau masih kurangnya ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas, maka kinerja itu harus dapat diukur dengan indikator. Nah, di sini kita menentukan indikator dari penguatan ketahanan pangan adalah indeks ketahanan pangan. Nantinya kami juga akan jelaskan bagaimana cara kita menetapkan sebuah indikator untuk menjadi alat ukur bagi outcome atau goals yang kita inginkan. Nah, jadi kuncinya adalah statement dari goals yang kita inginkan, maka indikator itu harus mencerminkan atau dapat menggambarkan ukuran dari statement dimaksud. Kita buka ini pohon kinerja yang kita buat terkait dengan indeks ketahanan pangan sesuai dengan Permen PAN 89 tahun 2021 terkait dengan penjenjangan kinerja, maka penyusunan pohon kinerja harus berdasarkan logical framework sebab akibat. Maka ketika kita menjabarkan ultimate outcome sampai pada tingkat terbawah, bisa 3 level, 5 level, bahkan bisa saja 10 level, maka harus diuji sebab akibatnya atau logical framework-nya dari bawah ke atas. Contoh misalnya ketika kita membuat ultimate outcome atau goals yang kita inginkan adalah menguatnya ketahanan pangan dengan didukung oleh meningkatnya ketersediaan pangan, 3 ini, meningkatnya ketersediaan pangan secara mandiri, meningkatnya keterjangkauan pangan, dan optimalnya pemanfaatan pangan, maka harus kita uji apakah dengan jika maka atau sebab akibatnya, apakah jika meningkat ketersediaan pangan secara mandiri dan meningkat keterjangkauan pangannya dan optimal pemanfaatan pangannya, maka ketahanan pangan menguat atau menguatnya ketahanan pangan. Itu caranya membreakdown ultimate outcome atau outcome sampai pada level terbawah, kemudian kita uji dari atas ke bawah. Nah, kemudian baru kita menentukan indikator kinerja dari masing-masing outcome yang ada dengan memperhitungkan statement dari outcome tersebut. Harus mencerminkan indikator tersebut, harus mencerminkan apakah itu dapat mengukur statement yang dikehendaki. Nah, setelah kita membuat pohon kinerja dengan indikatornya, langkah selanjutnya adalah menyusun cascading. Untuk cascading, di sini kita sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan organisasi berdasarkan SOTK yang ada di Kabupaten Banyumas, kemudian juga TUSI, kemudian nomenklatur program, kegiatan, indikator, dan target. Barulah setelah tersusun cascading yang di dalamnya sudah tertuang program dan kegiatan yang dapat mendukung kinerja dari masing-masing goals atau ultimate outcome yang menggambarkan jawaban atau solusi dari pohon masalah, maka ini bisa sebagai perencanaan yang kita akan lakukan pembangunannya. Demikian gambaran dari muatan yang ada di dalam aplikasi
ERPD di Kabupaten Banyumas.